yang sudah berkembang tadi, sekaligus mengkatambalui, dan mohon kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Terima kasih kepada ketiga pemakalah ya, yang telah menyampaikan dengan bernas ya makalah yang disuguhkan, dan juga kepada tiga moderator yang telah menyampaikan, mengantarkan diskusi ini dengan alot ya. Alot. Pertama tadi dimulai oleh Pak Maksum ya, yang berkaitan dengan pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah. Sebab kalau kita bicara tentang ibadah itu sudah merupakan perintah Allah kan. Nah, seperti ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Maksum, bahwa kita diciptakan, bahkan jin juga diciptakan untuk menegakkan ibadah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sudah nafi isbat ya. Nafi, kemudian ada istisna sehingga dia isbat. Lalu di surat Al-Baqarah itu ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan juga yang telah menciptakan umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini ibadah ini adalah satu kemestian. Lalu bagaimana kita mentarbiyahnya kepada anak-anak kita? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maksum, berbagai metode dapat kita lakukan. Yang pertama kalau di rumah tangga mungkin yang pertama itu adalah metode keteladanan itu. At-tarbiyatu bil qudwah wa bil uswah ya. Karena Rasulullah SAW itu memang sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu ibadah itu yang penting adalah memang keikhlasan. Ikhlas tadi muncul beberapa ikhlas. Bagaimana dengan amal-amal lain? Tapi tidak ada keimanan itu kan? Salatnya tunggang-tunggi tapi tidak ada keimanan. Atau juga tadi orang-orang non-muslim. Mana apakah dia beramal saleh juga, beribadah juga namanya. Nah, memang ibadah itu harus didasarkan kepada iman. Surat An-Nahl ayat 97 itu jelas itu mengatakan. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'minun. Wa mu'minunnya itu. Ya orang yang beriman. Mukminun. Mukminun itu kan dengan isim fa'il ya. Isim fa'il yang faedahnya isim itu lil isbat wal istimrar ya. Lil isbat wal istimrar. Berarti iman itu harus terus ada. Itu setiap salat, setiap puasa, setiap zakat, dan setiap amal yang kita nilai suatu hal yang positif itu harus dilakukan karena Allah, berdasarkan kepada iman. Nah, kalau iman yang kita lakukan bermanfaat, dia dua sisi kan. Apa sisi pertama? Sisi di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, kehidupan yang baik itu hayatan thayyibah di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Nah, kemudian disebutkan di ayat selanjutnya itu di antara ibadah amal saleh itu wa iza qara'tal Qur'an wasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Itu antara lain. Oleh itu kalau misalnya studi bio itu ya sebagai penyumbang pondok pesantren ya, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada nilai ibadahnya. Mungkin ada nilainya di sisi manusia. Ayo dermawan ya, itu kan. Tapi tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ikhlas ya. Ikhlas atau iman yang disertai dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bahasa yang dipakai itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Maksum ya. Ada dengan fi'il amar, ada dengan isim fi'il amar, ada dengan misalnya kutiba tadi itu kan, itu kutiba dengan makna furida ya. Kutiba dengan makna furida. Lalu persoalan yang muncul itu, tapi tadi telah disampaikan oleh beberapa orang ya, yaitu kita ketinggalan salat misalnya. Lalu apakah boleh salat itu diqada, kan? Jadi ini wilayahnya wilayah fikih ya, wilayah fikih. Wilayah fikih, wilayah fikih itu wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad itu kalau betul-betul berijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Terus itu barangkali yang paling itu adalah kita melihat, kita mencontoh Al-Qurtubi itu ya, Al-Qurtubi. Nah, dalam tafsir Al-Jami' ya Ahkamil Quran itu. Nah, dia tidak fanatik kepada satu mazhab. Tidak fanatik kepada satu mazhab dia. Kadang dia seorang bermazhab Maliki, tapi dia tidak fanatik kepada mazhab Maliki. Artinya apa yang dikatakan oleh mazhab Maliki itu tidak semuanya dia laksanakan. Dia ambil kadang-kadang mazhab Syafi'i. Misalnya dalam masalah puasa kan. Dalam masalah puasa, seseorang yang telah berniat puasa, lalu lebih-lebih mungkin di awal Ramadan itu ya, lupanya puasa. Nah, 3 piring makan, batang bulu cik lagi. Setelah itu dia ingat itu kan. Dia ingat bahwa dia puasa. Kata mazhab Maliki, itu tidak perlu dia puasa lagi itu. Tidak perlu puasa dia. Wa alahil qada. Qada dia nanti. Itu mazhab Maliki, mazhab daripada Al-Qurtubi ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, itu dia mulai dia ingat itu, dia stop makanan dan minuman itu. Dia itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu dia ambil pendapat Syafi'i ini. Ambil dia pendapat Syafi'i. Jadi ini antara lain sikap kita barangkali ini ya yang paling itu kita melihat bagaimana sikap Al-Qurtubi ini saya lihat sangat bagus ini untuk kita amalkan sebagai para ilmuwan ya, di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita tidak menyalah-nyalahkan orang ya. Kita tidak menyalahkan orang, asal orang itu punya dasar. Yang jelas yang penting adalah kita mengetahui dasar mereka. Kita mengetahui dasar mereka dan kita harus, itu namanya ittiba ya, tidak taklid tapi ittiba. Nah, kita yang penting adalah ittiba, kita ikuti dengan dalil-dalilnya. Kita ketahui dalil-dalilnya, kita ikuti. Itu ittiba namanya. Jangan mukallid. Kalau taklid, ini yang berbahaya, yang menjadi persoalan. Jadi ini
Lalu bagaimana kita mentarbiahkannya kepada anak-anak kita? Nah, yang tadi sudah disebut bahwa misalnya dalam hadis itu kan, ketika mentarbiahkannya kepada anak kita, kalau di pihak orang tua, kita melakukan dengan qudwah dan uswah, sehingga timbul nanti takwid, ya, pembiasaan. Berdasarkan hadis, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyar. Jadi wadribuhum 'alaiha ini jangan pula dipahami harus pakai tongkatnya, harus pakai tangan, harus pakai pukul. Nah, kalau kita pahami dengan harus dengan pakai pukulan, nah itu nanti kita kena oleh KDRT, ya, atau Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, atau HAM, ya. Tapi oleh sebab itu boleh dikatakan berilah sanksi, ya, berilah sanksi. Sanksi itu bisa bermacam-macam. Jadi punishment itu bermacam-macam. Tidak perlu dengan kekerasan, ya, tapi dengan bermacam-macam bisa dilakukan. Itu untuk Pak Maksus, ya, Pak Maksum, ya, Maksum, ya. Pak Maksum. Lalu di sekolah bagaimana? Nah, sekolah misalnya memang kita harus menegakkan aturan, ya, menegakkan aturan. Mungkin diawali dengan disiplin itu, ya, disiplin. Tapi memberikan uswah dan qudwah itu tidak hanya guru agama, tapi seluruh, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu harus memberikan qudwah atau memberikan uswah. Terus misalnya begitu salat masuk, kita kegiatan segala kegiatan diapakan dulu ini dalam rangka tarbiyah, dalam rangka memberikan pendidikan bahwa memang salat itu penting, ibadah itu penting. Tapi kalau kita kembalikan kepada mereka saja, ini di awal-awal ini mungkin nanti ada persoalan-persoalan yang muncul. Oleh sebab itu penting dulu menegakkan disiplin, ya, sehingga nanti timbul takwid, ya, pembiasaan. Jadi itu di sekolah. Jadi ada pendidikan di rumah tangga, pendidikan di sekolah, dan juga di masyarakat, ya, di masyarakat. Jadi begitu tiba harus dilaksanakan terlebih dahulu. Yang kedua yang berhubungan dengan akhlak, ya. Pendidikan akhlak. Akhlak itu kan sesuatu hal yang utama, ya. Karena memang suatu bangsa itu dinilai dari akhlaknya. Sauki Bek itu kan mengatakan innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Itu kata Pak Maksum, ya, bahwa suatu bangsa itu ditentukan oleh akhlaknya selama akhlak itu ada. Tapi bila akhlak itu telah degradasi, telah habis, maka bangsa itu sebenarnya tidak ada lagi. Kalau ada sarangnya aja lagi bangsa itu yang ada, tapi nilainya tidak ada lagi. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul bahwa memang dia itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Inama bu'istu li'tammima makarimal akhlak. Lalu persoalan tadi muncul, apakah perlu, kita ini kan tidak negara Islam, gitu kan? Jadi pertama kita sebut akhlak atau kita sebut ibadah atau akidah, itu kan merupakan buah daripada akidah, ya. Jadi ibadah dan akidah itu buah daripada akidah. Ibadah dan akhlak buah daripada akidah. Buah daripada keimanan.
Oleh sebab itu, kalau ibadah, kalau iman itu misalnya kita kita berikan kepada anak, bagaimana ibadah akidah itu berbuah akhlak, berbuah ibadah, berbuah. Tapi kalau seseorang dia mengatakan imannya kuat, tapi akhlaknya tidak sempurna, ibadahnya tidak selesai, berarti itu imannya tidak kuat. Jadi iman ini ditentukan oleh akhlak. Jadi barometer daripada keimanan seseorang itu adalah ibadahnya dan akhlaknya. Lalu bagaimana, apakah perlu dengan undang-undang? Ya, memang perlu undang-undang. Tapi karena kita ini tidak sebab kalau kita bicara tentang trias politika itu ya, ada al-quwah tasri'iyah ya, al-quwah at-tasri'iyah, ada al-quwah at-tanfisiyah, ada al-quwah al-qadaiyah, as-sultah al-qadaiyah. Di as-sultah at-tasri'iyah, kekuasaan legislatif, al-quwah as-sultah at-tanfisiyah, itu kekuasaan eksekutif dan sultah al-qadaiyah, kekuasaan yudikatif. Nah, ini memang perlu. Mana kita tidak negara Islam? Nah, inilah yang tadi disebutkan oleh pemakalah bahwa kalau ini dulu bukan Mahfud MD saja yang berkata itu. Dulu Soekarno sewaktu pembubaran Konstituante itu juga mengatakan begitu. Kalau nanti umat Islam ingin untuk membentuk undang-undang, silakan dibentuk di DPR, di legislatif. Ya, itu Soekarno dulu. So itu Islam wasiasah itu memang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Islam wasiasah, ya. Islam dan politik yang perlu bahwa dengan politik itu bisa membuat undang-undang. Namun yang muncul bukan undang-undang Islam, tapi undang-undang negara, undang-undang positif negara. Tapi isinya, muatannya, kan kontennya itu boleh. Seperti undang-undang perkawinan. Itu kan undang-undang Islam sebenarnya. Undang-undang zakat, kan undang-undang Islam. Undang-undang narkoba juga, ya. Undang-undang narkoba, Islam juga sebenarnya. Tapi yang muncul itu bukan undang-undang Islam. Ya. Yang muncul itu adalah undang-undang negara. Itu dibolehkan, ya. Dibolehkan. Dibolehkan. Selama orang-orang di legislatif itu mau ya, bersepakat. Tapi kalau yang di legislatif itu kita memilihnya berdasarkan pulusnya, ini yang masalah. Tidak berdasarkan kemampuannya, tapi berdasarkan pulusnya. Siapa yang banyak pulus itu dia lulus. Ini yang payah. Itu yang payah. Maksud itu ini perlu kita orang-orang yang punya komitmen terhadap agama. Itu kan dibolehkan, ya. Terbuka peluang sebenarnya. Ya, sudah kita cobakan. Yang belum itu adalah undang-undang pidananya, ya. Pidana Islam itu yang belum, ya. Perdatanya sudah, pidananya yang belum. Misalnya al-hukmul jinai itu yang belum, ya. Undang-undang hukum pidananya yang belum. Ini memerlukan perjuangan di DPR, ya, DPR MPR. Ini memerlukan orang-orang yang komitmen dengan agama. So itu ini yang ke depan ini saudara-saudara ini punya peluang besar untuk menjadi legislator, ya, legislator. Atau juga diperlukan juga mungkin kajian-kajian dari akademisi, ya, kita ini kajian-kajian akademik untuk itu perlu.
Jadi akademisi dan politisi kalau bersatu itu akan melahirkan nanti undang-undang yang undang-undang yang memuaskan, tidak diskriminatif, tapi adalah sebab Islam itu kan tidak diskriminatif orangnya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Silakan mereka membuat juga ketentuan-ketentuan untuk mereka. Baik, itu kalau akhlak itu sudah kuat, bagaimana menerapkannya, itu yang sama dengan yang apa itu, yaitu bitakwid itu bagaimana akhlak kepada orang tua, fala taqul lahuma uffin, gitu kan. Nah, jadi kita biasakan menonton kepada anak-anak kita film-film yang edukatif sifatnya. Jangan film-film yang tindakan kekerasan. Kita batasi anak-anak kita. Nah, kalau perlu kita masukkan ke sekolah tahfiz ya, sekolah tahfiz, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk ini ada contohnya. Saya punya cucu sekarang ini yang selama ini HP saja HP saja pengananya itu ya. Nah, sekarang dimasukkan ke sekolah tahfiz, sudah berubah sedikit ya. Sudah berubah dia. Nah, berarti bisa, tahfiz itu bisa merubah ya. Merubah, tidak apa lagi dia kepada HP itu ya. Sudah mungkin gurunya juga bisa memberikan motivasi, sudah berkurang HP itu ya. Apalagi dia diasramakan kan. Nah, jadi barangkali ini kiat-kiat untuk membentuk akhlak ya. Fala taqul lahuma uffin itu dapat mereka praktekkan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ada guru kepada pemimpin ya, ada pemimpin. Oleh sebab itu juga pemimpin yang harus sejalan legislasinya tadi, kan juga eksekutifnya juga harus sejalan dengan legislatornya ya. Lalu yang terakhir yang disampaikan oleh Isnando, pendidikan lingkungan ya. Pendidikan lingkungan ya, lingkungan hidup ya. Bukan lingkungan pendidikan, tapi pendidikan lingkungan. Nah, sebab kita ini kan sebagai khalifah kan. Ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kita ini manusia seluruhnya sebagai khalaifullah. Ya. Khalaif yang gunanya kita ini memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi. Nah, sebab itu bagaimana kita menjadi orang yang melakukan islah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, jadi sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan ya. Khalifah itu ada artinya sebagai pengganti wakil Tuhan di muka bumi ini dalam rangka kita memelihara bumi ini, memelihara lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup, mengelola masalah sampah saja itu ada hal yang krusial sekarang. Bagaimana kita membudayakan kepada anak-anak kita bahwa kalau ada misalnya di jalan dia bertemu dengan sampah, dia ambil sampah itu, bagaimana dia menyampaikannya kepada tempat sampah. Kalau anak kita mau memakan buah-buahan yang dikupas, misalnya mangga, dia belum bisa mengupas mangga itu sebelum dia jelaskan di mana letaknya sampahnya nanti. Nah, itu kalau kita lihat di negara jiran kita sudah diberlakukan itu. Ya. Malaysia dan Singapura misalnya, itu sudah karena memang ada aturan. Tapi kita mungkin juga sudah punya aturan, tapi belum penegakannya. Penegakan aturan itu belum, pengawasannya belum, pengawasannya mungkin belum sempurna. Nah, ini barangkali pemikiran-pemikiran kita untuk menegakkan aturan itu. Sehingga
dalam rangka menjaga itu bagaimana kita lingkungan air, lingkungan sungai, lingkungan lautan dapat kita jaga, lingkungan hutan dapat kita lestarikan. Nah, ini barangkali hal yang perlu kita budayakan, kita apakan pada anak-anak kita. Nah, oleh sebab itu sekolah sekarang kan ada sekolah adiwiyata ya. Nah, sekolah adiwiyata itu adalah salah satu cara kita untuk mensosialisasikan lingkungan hidup pada anak-anak kita. Nah, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri. Nah, ini sebagai wakil Tuhan kita di muka bumi ini, kita sampaikan kepada anak-anak bahwa mereka punya tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup, membersihkan lingkungan hidup, dan membuat lingkungan hidup itu nyaman. Itu barangkali untuk ketiga pemakalah. Silakan saya kembalikan kepada moderator kalau ada yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marfenti. Ya, mohon maaf tadi Pak Ketua, Ya. ini jaringan nih. Oh, ya. Jaringan susah sekali udah 2 hari nih Pak. Oh ya. Yang Sekarang di penting mana kita itu nggak Pak? terjaring. Yang di mana sekarang? Marianti ini sekarang di mana? Di kampus Pak, di state Pak. Oh, State Pariaman Pariaman. Pak. Iya. Pariaman Jadi, ya. memang di rumah pun kemarin seperti ini Pak, jaringan susah. Telkomsel Bu. Ya, mungkin dari apa penyampaian dari Pak Prof, kemudian masukan-masukan dari teman-teman untuk pemakalah dan untuk perbaikan nantinya. Dan karena tidak ada lagi yang mau dipertanyakan, maka kita tutup mata kuliah ini. Penyajian mata kuliah dari 3 pemakalah, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Sebentar ya. Ini penanggung jawab nanti untuk laporan itu siapa? Yang ketiga ini kan laporan. Yang ketiga, oh udah Pak, Ibu Ya. Tafiati Pak, Ibu Tafiati. Udah saya konfirmasi tadi Pak. Oke ya, Pak Ketua, Dadil tadi ya. Ibu Tafiati. Screenshotnya sudah dikirim ke grup. Ya. Oke, Notulennya terima kasih, maksudnya. Pak. Ya, ya. Ya, kan Notulennya. ada. Ya, hati-hati. Oke Pak. Demikian. Pak, Pak Prof udah lengkap dari pertama Pak. Oh, udah. Tinggal yang ini lagi ya. Ya, ini Bu Tafiati nanti ya Pak ya. Ya. Mungkin sebentar lagi di-share. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Prof yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa menimba ilmu dari beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Screenshot terakhir. Betul.